bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Semangat, amin. Salam bagi kita yang di sini. Baik, mari kita arahkan hati kita memuji menyembah Tuhan. 15 menit, 30 menit waktu yang kita berikan kepada Tuhan akan berdampak luar biasa untuk mengubah hidup kita. Amin. Kita mendapat kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Baik, kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami ya Bapa. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bapa, siang hari ini kami menghadap Engkau ya Tuhan. Kami rindu jamahan kasih-Mu. Kami rindu ya Tuhan mendengar isi hati-Mu. Mari ya Bapa, hadirlah, penuhilah kami, nikmatilah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Kita siapkan satu pujian yang berkata, tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu. Sebab hadirat Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada,
tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat Bapa, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat. Tak ku berpaling, tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat Bapa, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat. Kami rindu Bapa, selalu di hadirat-Mu, sebab hanya di hadirat-Mu kami tenang, sebab hanya di hadirat-Mu kami aman Tuhan, sebab hanya di hadirat-Mu kami kuat. Kami rindukan Bapa, selalu tinggal dalam-Mu, menikmati kasih-Mu, sebab kami tahu Engkau pribadi yang tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya. Kami puas, kami bahagia ada dalam-Mu Bapa. Kami mengasihi, kami mencintai-Mu lebih dari segalanya. Syukur, syukur bagi-Mu. Kami mengasihi-Mu Bapa. Tinggal dalam-Mu Tuhan, tinggal dalam-Mu Bapa, menikmati cinta-Mu. Haleluya. Kami selalu butuh Engkau, kami selalu perlu Engkau. Bahkan Engkaulah Tuhan, kebutuhan kami
ke tempat yang tinggi. Bawa kami Tuhan masuk dalam perhentian-Mu di ruang Maha Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Sembah kami bagi-Mu Bapa. Hidup kami mau memuliakan-Mu, sebab hanya Kau yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkaulah tempat perhentian kami ya Tuhan. Sudah terlalu lama kami mencari dan mencari sesuatu hal yang memuaskan jiwa kami. Tetapi tidak kami temukan ya Bapa. Sekarang kami sadari sesungguhnya Engkaulah tempat perhentian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Ini selamanya di hadirat. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu, buat kehadiran-Mu dalam penyembahan kami Bapa. Ketika Engkau hadir dan kami merasakan, di situ kami menyadari betapa Engkau mencintai setiap kami ya Bapa. Pulihkan setiap hati yang terluka ya Bapa. Ampuni dosa-dosa kami, segala pelanggaran kami, ketidaktepatan kami ya Bapa. Balut luka kami ya Tuhan. Kami tahu di hadirat-Mu kami dipulihkan, dikuatkan. Bapa di surga, saat ini kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku semua.
Begitu indahnya hadirat Tuhan, amin. Ketika kita menikmati Tuhan dengan pujian penyembahan, kita bisa merasakan Tuhan itu hadir. Kita bisa merasakan betapa sayangnya Tuhan itu kepada kita. Disitulah kita kadang menemukan teguran-teguran Tuhan. Disitulah kita terkadang menemukan nasihat-nasihat Tuhan. Maka Bapak Ibu, setiap kita semua, mari sering-seringlah berdoa, sering-seringlah memuji menyembah Tuhan, supaya kita boleh merasakan kasih sayang Tuhan itu bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sering-seringlah terus tenggelam di hadirat Tuhan. Karena ketika kita tenggelam di hadirat Tuhan, disitulah mengalir kuasa Tuhan. Amin. Siapa yang rindu menikmati kuasa Tuhan? Setiap kita, amin. Hanya di dalam kuasa Tuhan itu kita bisa kuat menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu, dunia ini, arus dunia ini begitu kuat untuk menjatuhkan kita. Bisa itu pergumulan, masalah, menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Kalau kita tidak kuat, ya, kalau orang Batak bilang mahiu, sunggalap, jatuh. Jadi kita harus benar-benar memiliki kekuatan yang baru setiap hari supaya kita kuat menghadapi badai-badai hidup ini. Kita nggak akan terhindar dari badai, tetapi janji Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan di setiap badai-badai kehidupan kita. Aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan. Beban hidup yang begitu berat, intimidasi di pikiran kita, kamu gagal, kamu gak sanggup, gak ada masa depanmu. Itu intimidasi yang terus merongrong kita. Kalau kita tidak memiliki kekuatan yang bersumber dari Tuhan, kita akan jatuh. Jatuh dalam dosa, karena target dari iblis menjatuhkan kita dalam dosa. Arus dunia ini begitu kuat Bapak Ibu. Kalau tidak pergumulan, kesenangan, sukacita yang dari dunia, tontonan-tontonan, hiburan-hiburan, canda-canda yang tidak benar, haha hihi yang tidak benar, ini arus dunia yang tujuannya sama, untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Maka Bapak Ibu Saudaraku semua, milikilah kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan. Bagaimana kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan Bapak Ibu? Ketika kita tadi menyembah Tuhan, ketika pujian kita berkata, tenggelamkanku Bapa di hadirat-Mu. Saya teringat satu kebenaran firman Tuhan. Hanya ketika kita tenggelam di hadirat Tuhan, menyatu dengan Tuhan, setiap waktu, setiap saat, disitulah kita memiliki kekuatan untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Untuk tetap hidup di dalam damai, sejahtera, sukacita. Untuk tetap kuat menghadapi badai-badai kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan ketika kita tadi menyembah, saya teringat satu di Efesus 5 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak, Ibu, Saudaraku, supaya kita kuat menghadapi badai-badai hidup ini, kita harus penuh dengan Roh. Kita harus selalu ada di hadirat Tuhan. Kita harus selalu menyembah Tuhan, bukan saja dalam pujian penyembahan, tetapi hati yang selalu terkoneksi dengan Bapa. Itulah yang disebut dengan penuh dengan Roh. Amin, Bapak Ibu. Penuh dengan Roh disetarakan di sini, Bapak Ibu, dengan mabuk oleh anggur. Nah, ini unik. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Mabuk oleh anggur, tahu nggak Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi seseorang. Ya, mempengaruhi seseorang sehingga dia kuat. Nah, kalau seseorang suntuk, Bapak Ibu Saudaraku, kebanyakan orang, ya, terutama orang Batak, mohon maaf karena saya sendiri orang Batak, apa yang dilakukan? Dia pergi ke kedai tua, kalau levelnya agak tinggi dia pergi ke kafe, minum-minum. Tahu nggak apa dampaknya? Benar, dia akan mengalami kekuatan baru, mendapat kebahagiaan. Karena apa? Karena minuman itu mengandung alkohol yang memabukkan pikirannya, perasaannya sehingga tenggelam. Timbullah kebahagiaan, sukacita dari dunia ini. Nah, tetapi firman Tuhan, jangan kamu mendapatkan kekuatan dari yang lain. Saya teringat Bapak Ibu, saya dulu pecandu narkoba. Saya sempat tenggelam dalam candu ganja. Kalau seseorang sudah ngisap gele atau ganja, tahu nggak Bapak Ibu, 15 menit, 10 menit dampaknya apa? Dia bisa cengar-cengir sendiri, bahagia. Nah, tentu menyampaikan ini bukan menyarankan, itu salah total, merusak tubuh, dan juga itu dilarang firman Tuhan. Tetapi uniknya firman Tuhan ini menyetarakan roh dengan mabuk anggur ataupun narkoba. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi tubuh, jiwa, roh kita. Jadi artinya sampai titik seperti itulah firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Sebenarnya kalau kita selalu ada di hadirat Tuhan, selalu menikmati Tuhan, sebenarnya Roh itu bisa sampai satu titik mempengaruhi jiwa kita. Kita memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita, memiliki kekuatan yang baru. Kita akan kuat melawan badai. Tadinya kita merasa, apa mungkin permasalahanku selesai, apa mungkin hidupku bisa pulih. Tetapi ketika kita mabuk, dalam tanda kutip, dipenuhi roh, mabuk oleh roh, maka kuasa Tuhan itu akan memenuhi kita. Jangankan Bapak Ibu Saudaraku kuat menghadapi badai-badai hidup, kalau kita dipenuhi roh, justru kita bisa keluar dari badai-badai hidup itu. Bahkan Tuhan kita bisa pulihkan kita, mengangkat kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu saya alami. Bapak Ibu, mari tenggelamkan dirimu di dalam Tuhan. Ada waktu sedikit memuji menyembah Tuhan. Pagi-pagi memuji menyembah Tuhan.
di keseharian memuji menyembah Tuhan. Kalau orang dunia bisa mendapatkan kekuatan yang baru dari mabuk anggur atau narkoba, firman Tuhan sampai setarakan seperti itu, berarti kita bisa sampai satu titik keindahan yang kita nikmati, kebahagiaan yang kita nikmati dipengaruhi oleh Roh Kudus. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Amin. Kini selamanya di hadirat Tuhan, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Keputusan kita untuk dipenuhi Roh Allah, keputusan kita untuk selalu tinggal di dalam Tuhan. Ini bukan untuk hamba Tuhan saja, pendeta, enggak. Mau hamba Tuhan, jemaat biasa, bisa tinggal di hadirat Tuhan. Mau orang kaya, orang miskin, bisa tinggal di hadirat Tuhan. Siapapun kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu, kasih-Mu yang terus boleh kami nikmati ya Bapa. Bapa, biarlah jiwa kami ini sampai kecanduan akan Engkau ya Bapa, sehingga kami kuat menghidupi dunia ini ya Tuhan, sehingga kami dapat menaklukkan dunia ini dan pengaruhnya. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan-tuntunannya oleh Roh Kudus hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.